Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Maratu Tikri Rohmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman belajar bersama lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai manajemen proses dokumentasi pengawasan pembiayaan di bank syariah. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu manajemen bank syariah? Ya, jadi manajemen bank syariah adalah suatu lembaga manajemen yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu manajemen bank syariah, langsung saja ya kita masuk ke materi. Jadi, di materi manajemen proses dokumentasi pengawasan pembiayaan di bank syariah ini terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, ada manajemen proses penyaluran dana. Jadi, manajemen proses penyaluran dana ini merupakan suatu kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini biasanya juga disebut dengan lending. Nah, dalam manajemen proses penyaluran dana ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ada inisiasi calon nasabah. Inisiasi calon nasabah ini merupakan suatu proses untuk mencari calon nasabah yang berpotensial yang terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ada solisitasi, yaitu account officer mencari dan menemukan nasabah yang berpotensial. Dan yang kedua ada walk-in client, yaitu calon nasabah datang dengan sendirinya ke bank untuk mengajukan suatu permohonan dana. Nah, prosedur yang kedua yaitu ada investigasi permohonan penyaluran dana. Dalam melakukan investigasi permohonan penyaluran dana ini dibutuhkan beberapa proses. Yang pertama yaitu proses account officer. Di sini account officer akan menerima data atau suatu informasi awal mengenai calon nasabah. Bisa juga account officer ini mendapatkan nasabahnya secara langsung. Kemudian yang kedua, ada melakukan rencana kunjungan kepada calon nasabah, baik berdasarkan solisitasi atau berdasarkan walk-in client. Yang ketiga, mengunjungi calon nasabah dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan memperoleh profil nasabah yang meliputi surat permohonan penyaluran dana, identitas diri atau identitas suatu usaha, legalitas usaha, dan informasi keuangannya. Kemudian proses yang kedua yaitu proses dari customer service. Jadi customer service ini merupakan suatu petugas yang menerima calon nasabah yang datang langsung ke bank. Yang ketiga, proses dari nasabah itu sendiri. Nasabah akan menyampaikan permohonan penyaluran dana kepada bank, baik kepada petugas yang berwenang seperti customer service atau melalui account officer. Yang kedua, nasabah akan menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan penyaluran dana kepada bank. Yang ketiga, yaitu proses dari kepala bagian marketing. Jadi, kepala bagian marketing akan menerima dan memeriksa permohonan penyaluran dana, mengklarifikasikan pemohon dalam target market yang telah ditetapkan terhadap bank. Kemudian, menunjuk account officer untuk menangani proses lebih lanjutnya atas permohonan nasabah yang masuk dalam target market tersebut. Kemudian yang ketiga, terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak termasuk ke dalam target market, maka account officer akan diminta untuk membuat atau menyiapkan surat penolakan. Kemudian yang proses ketiga yaitu ada analisis permohonan penyaluran dana. Dalam analisis proses permohonan penyaluran dana ini, account officer akan melakukan proses analisis yang diperoleh dari calon nasabah dan pihak lain berdasarkan dari data hasil kunjungan permohonan penyaluran dana.
Maka account officer ini akan melakukan analisis dan penilaian terhadap permohonan penyaluran dana dengan beberapa tujuan. Di antaranya yaitu memperoleh keyakinan tentang kemampuan atau kemauan calon nasabah untuk membayar kembali penyaluran dana yang diberikan. Kemudian, mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana yang diberikan. Yang ketiga, memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan bermanfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi nasabah itu sendiri dan bagi bank, serta memberikan gambaran positif tentang 6 aspek, yaitu 5C dan 1S yang bernilai positif. Apa saja 5C dan 1S ini? Yang pertama yaitu karakter, yaitu sifat dan kepribadian calon nasabah. Yang kedua ada capital. Capital ini merupakan kemampuan calon nasabah untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon nasabah secara umum. Yang ketiga ada capacity. Capacity ini merupakan kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya. Yang keempat ada condition. Condition ini merupakan suatu kondisi ekonomi, budaya, dan politik yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha seperti produksi, pemasaran, dan keuangan nasabah. Yang kelima ada kolateral. Kolateral ini merupakan penilaian atas jaminan yang disediakan oleh nasabah, baik yang menyangkut aspek ekonomis maupun yang menyangkut aspek yuridis. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada syariah, yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah. Kemudian dalam analisis permohonan penyaluran dana ini, yang kedua yaitu ada officer admin atau legal. Officer admin atau legal ini akan melakukan kunjungan ke tempat tinggal atau tempat usaha pemohon serta melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan pengecekan. Kemudian yang terakhir yaitu ada keputusan penyaluran dana. Dalam keputusan penyaluran dana ini, bagian administrasi penyaluran dana akan melakukan persetujuan atau penolakan permohonan penyaluran dana yang harus dinyatakan dalam suatu laporan hasil komite penyaluran dana tentang persetujuan atau penolakan penyaluran dana yang diberikan kepada pemohon dalam bentuk surat persetujuan prinsip permohonan penyaluran dana. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai dokumentasi dan administrasi penyaluran dana. Dalam melakukan dokumentasi penyaluran dana, pihak bank harus memperhatikan dokumentasi dengan baik yang mengenai kelengkapan, yang biasanya kelengkapan ini terdiri dari beberapa data. Yang pertama yaitu ada formulir permohonan penyaluran dana. Yang kedua ada data identitas nasabah. Yang ketiga ada memorandum analisis atau usulan penyaluran dana. Yang keempat ada keputusan rapat KPD. Yang kelima ada dokumen jaminan. Yang keenam ada akadnya. Dan yang terakhir bisa ditambah dengan dokumentasi lain yang dibutuhkan. Kemudian keabsahan dokumennya. Jadi pihak bank ini harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen penyaluran dana yang diterbitkan oleh bank maupun yang diterima dari nasabah, yang biasanya terdiri dari berkas yang berkaitan dengan penyaluran dana, dokumen jaminan, kemudian ada surat avalis, standing instruction, dan personal garansinya harus dikonfirmasikan secara langsung dengan pihak penerbit. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan dan penggunaan dokumen penyaluran dana. Jadi setiap dokumen penyaluran dana ini harus disimpan dengan aman dan tertib. Kemudian ada yang bagian administrasi penyaluran dana. Jadi pihak bank ini harus mengatur administrasi penyaluran dana dengan baik dan tertib. Seperti seluruh penyaluran dari bank harus dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan akuntansi.
Pejabat penyaluran dana harus yakin untuk setiap pemberian penyaluran dana memperoleh dokumentasi yang lengkap dan disimpan di tempat yang aman. Pejabat penyaluran dana harus memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumentasi penyaluran dana. Dan yang keempat, penarikan fasilitas penyaluran dana yang sudah disetujui bisa dicairkan setelah dokumen dan semua persyaratan penyaluran dana telah dilengkapi. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai pengawasan penyaluran dana. Pengawasan penyaluran dana ini sangat penting untuk memperkecil resiko, karena pengawasan penyaluran dana ini memiliki beberapa prinsip. Di antaranya yaitu sebagai pencegahan dini terhadap kerugian penyaluran dana. Untuk menghindari praktek penyaluran dana yang tidak sehat dengan cara melakukan analisis secara akurat dan objektif. Kemudian pengawasan atas penyaluran dana ini dilakukan oleh pejabat bank secara terus-menerus kepada setiap pelaksanaan pemberian penyaluran dana. Kemudian audit internal penyaluran dana merupakan suatu proses yang dilakukan oleh tim auditor internal Bank Syariah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana dan memastikan kepatuhan terhadap penyaluran dan ketentuan yang berlaku. Kemudian beberapa fungsi dari penyaluran dana ini, yang pertama yaitu ada monitoring penyaluran dana dengan prinsip penuh kehati-hatian dan prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada pengawasan penilaian kolektibilitas penyaluran dana yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, pembinaan kepada nasabah penyaluran dana, yaitu dengan memberikan pembinaan dalam hal administrasi dan manajemen agar kualitas penyaluran dananya tetap baik. Yang keempat ada memantau pengadministrasian dokumen. Dan yang terakhir ada memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan dana atau PPAP, memastikan bank telah melakukan PPAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini merupakan suatu proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan pemimpin terhadap semua sumber daya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dapat dikembangkan di masa depan. Dan yang terakhir ada audit internal penyaluran dana. Audit internal ini sangat penting. Kenapa? Karena audit internal ini merupakan upaya lanjutan bank dalam pengawasan penyaluran dana untuk memastikan bahwa pemberian penyaluran dana ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Kemudian pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyelesaian penyaluran dana bermasalah. Penyelesaian penyaluran dana bermasalah ini biasanya dilakukan karena tidak semua nasabah itu lancar dalam menyelesaikan proses penyaluran dananya. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan ketika penyaluran dananya bermasalah. Yang pertama yaitu sifatnya terbuka. Jadi pihak bank harus transparan dan objektif jika terdapat penyaluran dana yang bermasalah. Kemudian yang kedua ada penanganan secara dini, yaitu menangani penyaluran dana bermasalah sedini mungkin agar memudahkan upaya dalam penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu tidak melakukan penyelesaian secara plafondering. Jika bank melakukan plafondering dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan margin yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru. Yang terakhir yaitu tidak melakukan pengecualian. Kemudian beberapa proses penyelesaian penyaluran dana bermasalah ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pihak bank akan melakukan penyelesaian dana bermasalah ini dengan langkah-langkah seperti
inventarisasi nasabah penyaluran dana bermasalah. Pihak bank ini akan menilai nasabah termasuk menilai usahanya, kemudian akan melakukan kunjungan. Kemudian yang kedua, pihak bank ini akan melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Yang ketiga, akan memonitoring atas pelaksanaan pembinaan. Yang keempat, akan melakukan eksekusi jaminan bagi suatu produk bagi hasil yang hanya dilakukan jika nasabah melakukan pelanggaran terhadap akad. Kemudian, penyelesaian secara hukum. Nah, penyelesaian secara hukum ini biasanya dilakukan karena sudah tidak mendapatkan pemecahan masalah. Yang keenam yaitu dilakukan dengan cara penghapusan penyaluran dana bermasalah. Jika nasabah yang bermasalah ini tidak dapat menyelesaikan suatu penyaluran dananya, bank akan mengusulkan kepada direksi untuk melakukan penghapusan penyaluran dana terhadap nasabah tersebut. Nah, sekian ya teman-teman mengenai manajemen proses, dokumentasi, pengawasan pembiayaan di bank syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.